Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, di sini saya Nahdu Ibnu Daham dari kelas akuntansi syariah 3D. Di sini saya akan memberikan analisis kasus terkait direktori putusan pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ahmad Zia Hakim, sarjana hukum, magister hukum. Langsung saja kita ke analisis kasusnya. Analisis kasus di sini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 0509/PDTG/2016 PA Mata MTR. Penggugat yaitu Suharyono, laki-laki, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Komodo nomor 4 BTN Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang diwakili dengan kuasa hukum Ilham SH, advokat dan pengacara pada kantor Law Office Ilham SH, beralamat di Jalan Batu Polong, Pabutan, Perumahan Aura Mutiara, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama tanggal 5 Oktober dengan nomor W22.A1-0203-HK05-X-2016 sebagai penggugat. Tergugat di sini adalah PT Bank BRI Syariah CQ dan PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Mataram yang beralamatkan di Jalan Pejagik nomor 103 Cakra Negara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Reni Suciati, Amirin, dan lalu Ahmad Rosikin. Mereka adalah pegawai Bank BRI Syariah Kantor Cabang Mataram selaku kuasa dari PT Bank BRI Syariah berdasarkan surat kuasa substitusi penugasan nomor R1344-KCMCM-Pinca-11-2016 tertanggal 8 November 2016 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 29 November 2016 dengan nomor W22.A1-0248-XI-2016 sebagai tergugat. Duduk perkara di sini, saya meringkasnya menjadi penjelasan yang cukup singkat, yaitu dalam perkara ini, penggugat awalnya didatangi oleh karyawan tergugat, Rudi Andi Prayoto, yang menawarkan kredit dengan sistem bagi keuntungan. Penggugat awalnya menolak karena masih memiliki kredit di Bank Cabang Mataram dan Bank Danamon Cabang Mataram yang belum lunas. Karyawan tergugat sering mendatangi penggugat dan menjanjikan pelunasan kredit penggugat pada bank-bank tersebut asalkan penggugat mengambil kredit pada tergugat dengan sistem bagi hasil tanpa bunga. Setelah mempertimbangkan, penggugat setuju mengambil kredit pada tergugat dengan syarat jangka waktu 10 tahun yang disanggupi oleh karyawan tergugat. Kemudian, tergugat memanggil penggugat ke kantornya dan membawa penggugat ke Bank BCA Cabang Mataram dan Bank Danamon Cabang Mataram untuk melunasi kredit penggugat yang belum jatuh tempo. Setelah pelunasan, tergugat menguasai sertifikat tanah milik penggugat yang menjadi jaminan di kedua bank tersebut. Beberapa waktu kemudian, karyawan tergugat meminta penggugat datang ke kantor tergugat untuk menandatangani akad pembiayaan murabahah. Sebelum menandatangani, penggugat menyadari bahwa jangka waktu kredit yang ditawarkan hanya 3 tahun untuk pembiayaan sebesar 350 juta rupiah. Sementara sebelumnya disepakati minimal 10 tahun. Penggugat menolak, namun karena merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya menandatangani 2 akad pembiayaan untuk menghindari pembayaran tunai dana tergugat yang digunakan untuk melunasi kredit-kredit di bank-bank sebelumnya. Selanjutnya yaitu penggugat merasa terpaksa menandatangani akad pembiayaan karena khawatir harus mengembalikan dana yang telah digunakan oleh tergugat untuk melunasi kredit di bank lain. Selanjutnya, kredit ini digunakan untuk usaha jual beli suku cadang kendaraan bermotor dan obat-obatan. Namun setelah beberapa bulan, usaha penggugat mengalami
musibah dan barang dagangannya habis. Penggugat melaporkan kejadian ini kepada tergugat dan meminta restrukturisasi yang awalnya disetujui untuk satu akad pembiayaan murabah. Selanjutnya yaitu bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah memberikan tanggapan tertulis yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut. Eksepsi absolut. Mengacu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan perbankan syariah seharusnya diajukan ke pengadilan agama, kecuali ada ketentuan lain dalam akad. Kedua, tergugat adalah institusi perbankan syariah yang tunduk pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang sebagai regulasi yang lebih khusus mengatur perbankan syariah. Ketiga, yaitu tergugat dan penggugat telah membuat perjanjian pembiayaan atau akad pembiayaan, dan dalam pasal 19 dari akad tersebut para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Penggugat berargumen bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang telah disepakati dalam akad pembiayaan adalah hukum yang berlaku sehingga pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Eksepsi ini mencoba menjelaskan bahwa sengketa antara penggugat dan tergugat seharusnya diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan perjanjian akad pembiayaan, dan oleh karena itu pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Selanjutnya yaitu eksepsi obscurum libel. Eksepsi obscurum libel juga dikenal sebagai eksepsi ketidakjelasan hukum yang diajukan oleh tergugat, tampaknya mencoba mengklaim bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini kurang jelas karena tidak jelas apakah karena ini berkaitan dengan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Beberapa poin penting dalam eksepsi tersebut adalah sebagai berikut. Tergugat berpendapat bahwa penggugat dalam gugatan tidak secara jelas mengkategorikan gugatan dalam prestasi atau perbuatan melawan hukum sebagai bagian besar posita gugatan, fokus pada deskripsi akad pembiayaan yang telah dijelaskan. Tergugat juga mencatat bahwa penggugat mengakui kesulitan dalam pembayaran dan telah melakukan restrukturisasi dengan tergugat, tetapi kemudian tidak memenuhi kewajiban pembayaran lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kasus ini seharusnya digolongkan sebagai wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Penggugat menyatakan bahwa penggugat menolak melelang jaminan yang menurut tergugat telah diatur dengan jelas dalam akad pembiayaan. Tergugat mengklaim bahwa hal ini menunjukkan bahwa gugatan penggugat mungkin tidak didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Tergugat berargumen bahwa gugatan penggugat harus lebih jelas dalam mengkategorikan perselisihan ini sebagai prestasi atau perbuatan melawan hukum. Mereka menyoroti ketidakjelasan dalam gugatan ini, mengklaim bahwa tindakan lelang yang dilakukan oleh tergugat sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan dan tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat secara keseluruhan, membatalkan putusan sela tertanggal 10 Januari 2017 dan menyatakan Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang mengadili perkara akuo. Menolak ketiga yaitu menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dua yaitu menyatakan tergugat telah beritikat baik sehingga dilindungi oleh undang-undang. Ketiga yaitu menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang diusul dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya. Selanjutnya yaitu akhir dari kasus ini mengadili. Dalam pokok perkara yang disebutkan terlihat bahwa pengadilan telah mengambil beberapa keputusan sebagai berikut, yaitu mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan bahwa permohonan lelang dan pengosongan dari tergugat terhadap dua objek sengketa yaitu tanah dan bangunan
di dua lokasi tertentu adalah tidak sah dan melawan hukum. Ketiga, yaitu menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menguasai dan tidak menyerahkan kembali sertifikat hak milik nomor 2548 atas nama Suharyono yang merupakan milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan SHM nomor 2548 kepada penggugat. Kelima, yaitu menolak gugatan penggugat selain dari apa yang telah disebutkan. Keenam, yaitu menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp741.000. Dengan demikian, pengadilan telah memberikan putusan yang mendukung sebagai tuntutan penggugat dan menghukum tergugat atas tindakan yang dianggap melanggar hukum. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.